Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, mahasiswa pasca sarjana Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan rencana pembuatan sistem organizing atau pengorganisasian khususnya di lembaga sekolah atau lembaga pendidikan sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan terkait rencana kami untuk membuat sebuah sistem pengorganisasian atau organizing di lembaga pendidikan. Karena menurut pengalaman kami dan fakta yang kami lihat di lapangan, sistem kerja yang berjalan masih kurang efektif dan belum maksimal. Karena masih ada unsur-unsur yang masih menggunakan cara-cara atau metode-metode lama. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membuat sebuah sistem, sebuah konsep organisasi sistem kerja yang memang benar-benar memanfaatkan dunia digital, informatika, teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini terkait dengan rencana pembuatan sistem organisasi atau organisasi pengorganisasian di sekolah berbasis digital teknologi, kami ingin membuat sebuah sistem kerja dengan terpusat dalam satu platform, di mana dalam platform ini juga terdapat unsur-unsur yang lain yang saling berkaitan. Nah, adapun konsep dasarnya atau tujuan daripada kami membuat sistem kerja ini yang berbasis digital adalah yang pertama, penggunaan teknologi menggunakan perangkat lunak dan sistem berbasis web untuk mengotomatiskan tugas-tugas administrasi, pengelolaan data dan komunikasi. Kemudian yang kedua, efisiensi. Dengan adanya sistem kerja berbasis digital ini diharapkan dapat menghemat penggunaan kertas dan mempercepat proses kerja. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas atau memastikan informasi dan sumber daya yang tersedia secara online dan dapat diakses oleh semua pihak, baik itu siswa, guru maupun orang tua. Selanjutnya yang keempat, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar anggota atau warga sekolah. Dan yang kelima adalah keterbukaan, maksudnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam sistem kerja di lembaga sekolah. Nah, itu merupakan konsep dasar atau tujuan daripada sistem yang akan kami bangun ini. Jadi adapun elemen-elemen yang akan kami persiapkan, yang pertama adalah sistem informasi sekolah. Sistem informasi sekolah, kemudian elemen yang kedua, sistem manajemen pembelajaran, kemudian yang ketiga, aplikasi komunikasi, kemudian yang keempat, sistem manajemen dokumen, kemudian yang kelima, aplikasi keuangan, dan yang keenam, aplikasi absensi, dan yang terakhir adalah website sekolah. Nah, seluruh ketujuh dari ketujuh elemen ini akan kami jadikan menjadi satu kesatuan sistem kerja yang terpusat ya dalam sebuah platform yang mana akan diakses atau bisa diakses oleh peserta didik, guru maupun orang tua yang memang sudah memiliki password atau ID untuk masuk ke dalam platform ini. Nah, terkait elemen-elemen yang tadi yang kami sampaikan, mungkin kami jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah elemen sistem informasi sekolah. Jadi platform ini adalah platform terpusat untuk mengelola data siswa, data guru, data kelas, penjadwalan, kemudian nilai dan juga informasi sekolah lainnya. Dan ini platform khusus yang melayani yang kami sebutkan di awal tadi. Kemudian yang kedua adalah sistem manajemen pembelajaran. Platform ini atau elemen yang kedua ini yang nantinya akan masuk di dalam satu kesatuan sistem informasi. Ini elemen yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran. Jadi platform ini digunakan untuk mengolah atau mengelola materi pembelajaran, tugas, kuis, dan interaksi guru dengan siswa. Jadi siswa juga akan mengumpulkan tugas-tugas mereka, kemudian guru juga bisa menginput nilai mereka ke dalam elemen yang kedua ini, yaitu sistem manajemen pembelajaran. Kemudian elemen yang ketiga adalah aplikasi komunikasi. Nah, platform ini dirancang untuk mengelola materi atau untuk mengelola pengumuman, forum, kemudian bisa jadi forum diskusi, kemudian komunikasi antar warga sekolah. Jadi platform ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk saling berkomunikasi secara
secara online maksudnya. Kemudian yang keempat adalah sistem manajemen dokumen. Platform ini adalah untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi dokumen sekolah secara digital. Jadi ketika ada guru yang satu dengan guru yang lain ingin berbagi file atau berbagi dokumen, bisa memanfaatkan platform ini tanpa harus bertemu secara langsung. Kemudian yang kelima adalah elemen aplikasi keuangan, dan platform ini juga kita rancang untuk memfasilitasi orang tua dalam hal pembayaran biaya sekolah, kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk pembayaran gaji guru dan transaksi keuangan lainnya yang berkaitan dengan sekolah. Kemudian yang keenam adalah aplikasi absensi. Jadi aplikasi kehadiran ini pun kita rancang untuk memfasilitasi atau memudahkan guru maupun peserta didik di dalam mengecek kehadiran mereka. Jadi kontrol sistem yang terpusat ini pastinya akan lebih mempermudah sekolah untuk maksudnya untuk setiap guru dan peserta didik di dalam mengisi daftar hadir dan yang berkaitan dengan itu. Dan yang terakhir adalah website sekolah. Nah, website ini merupakan platform yang kita rancang dan kita siapkan untuk memberikan informasi secara publik ya, memberikan informasi secara umum pada pihak-pihak yang memang butuh informasi terkait sekolah. Jadi di sini nanti akan kita share juga semacam kegiatan-kegiatan, foto-foto, informasi yang lain yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan orang tua khususnya. Nah, inilah ketujuh elemen yang akan kami rancang di dalam membangun sistem kerja atau sistem pengorganisasian yang berbasis digital. Yang mana ketujuh elemen ini pastinya akan terpusat atau dikontrol dalam satu sistem yang kami sebut dengan sistem informasi sekolah berbasis digital. Jadi semua pekerjaan guru, semua pekerjaan peserta didik, kemudian terkait dengan pembayaran, kehadiran, semuanya sudah tertuang di dalam platform ini atau sistem pelayanan informasi berbasis digital ini. Jadi setiap platformnya ada yang bertanggung jawab untuk mengolah atau mengelola dalam sistem pelayanannya. Walaupun ada satu kontrol pusat yang dipegang oleh satu orang yang kita sebut dengan operator. Nah, mereka lah yang akan mengendalikan secara keseluruhan. Tapi setiap elemen ini kami juga akan tentukan orang-orang yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya adalah kami akan mensosialisasikan kepada guru-guru, kepada peserta didik dan orang tua terkait dengan rencana sistem kerja berbasis digital ini. Kemudian langkah yang kedua adalah kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya kepada guru sebagai unsur pelayanan di sini untuk memberikan pelayanan terkait dengan sistem pelayanan berbasis digital ini. Nah, setelah dirasa semuanya sudah selesai, maka sebelum diluncurkan atau kita terapkan di sekolah, kita akan adakan uji coba dulu. Bagaimana keefektifan pelaksanaannya, penerapannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan apabila semua itu setelah terlaksana dengan baik, maka tahap terakhir adalah penerapan di lapangan. Terima kasih, demikian pemaparan atau presentasi dari kami terkait rencana pembuatan organizing atau pengorganisasian berbasis digital di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.